Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Sakinah Maulida dengan NPM 24610121. Saya dari Prodi Manajemen C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Febrianto, yaitu materinya ada 4. Yang pertama adalah tentang manajemen keuangan, yang kedua tentang nilai waktu uang, yang ketiga tentang nilai waktu uang anuitas, dan yang keempat adalah tentang analisis laporan keuangan. Baik, langsung saja kita masuk ke video penjelasannya ya. Baik, di materi yang pertama ini yaitu tentang manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan secara sederhana, manajemen keuangan mengkaji pengelolaan sumber daya uang dengan tepat sasaran sesuai tujuan bisnis. Hal ini mengarahkan perilaku manajer untuk mengoptimalkan uang demi kelancaran proses operasional dalam suatu organisasi. Dalam setiap pengambilan keputusan keuangan, manajer harus selalu mempertimbangkan benefit dan cost, di mana manfaat yang diperoleh harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Lalu, tujuan utama manajemen keuangan. Ada beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan dengan menekankan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kedua, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional. Dan yang paling penting, manajemen keuangan berfungsi untuk alat perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dana. Lalu, fungsi dan prinsip dasar. Fungsi manajemen keuangan mencakup dasar perencanaan dan kontrol keuangan, pemanfaatan aset, pengelolaan modal, pengelolaan surplus, pengelolaan arus kas, dan manajemen resiko. Untuk menjalankannya, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Yang pertama yaitu konsistensi. Pengelolaan keuangan dilakukan secara tidak berubah-ubah. Yang kedua, akuntabilitas. Wajib mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana. Yang ketiga, transparansi. Manajemen harus mampu memberikan informasi pengelolaan keuangan kepada semua pihak. Lalu yang keempat adalah kelangsungan hidup atau going concern. Pengelolaan harus mampu menjaga kesehatan keuangan perusahaan saat ini dan di masa depan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang atau time value of money, konsep kuncinya adalah uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Ini terjadi karena adanya potensi uang tersebut untuk diinvestasikan dan menghasilkan laba, yang kemudian menghasilkan laba lagi. Inilah yang kita sebut sebagai bunga majemuk atau compound interest. Lalu nilai masa depan. Nilai masa depan itu adalah nilai yang akan datang atau future value, atau F adalah nilai uang yang kita tabung atau investasikan hari ini di masa depan. Perhitungan ini menggunakan model bunga majemuk. Rumusnya adalah F sama dengan P dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Dengan F adalah nilai mendatang, P adalah nilai sekarang, I adalah tingkat bunga tahunan, dan N adalah jumlah tahun atau periode. Lalu nilai sekarang atau present value. Sebaliknya, nilai sekarang atau present value adalah proses mendiskontokan jumlah uang tertentu di masa datang menjadi nilainya saat ini. Hal ini membantu kita menilai berapa uang yang harus diinvestasikan hari ini untuk mencapai target di masa depan. Rumusnya adalah P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N dikali F, dengan P adalah nilai sekarang dan F adalah jumlah di masa yang akan datang.
Lalu materi yang ketiga yaitu tentang nilai waktu uang anuitas. Konsep dasar anuitas dan sejenis-jenisnya. Setelah kita membahas nilai tunggal, kini kita fokus pada anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan kas dengan jumlah yang sama besar dan dilakukan pada interval waktu yang teratur selama periode tertentu. Konsep ini sangat relevan dalam pinjaman, cicilan KPR atau tabungan pensiun. Ada dua jenis utama anuitas. Yang pertama yaitu anuitas biasa atau ordinary annuity, yaitu pembayaran atau penerimaan terjadi di akhir setiap periode. Contohnya cicilan pinjaman bulanan yang dibayar di akhir bulan. Lalu yang kedua ada anuitas jatuh tempo atau annuity due, pembayaran atau penerimaan terjadi di awal setiap periode. Contohnya yaitu pembayaran sewa di awal bulan. Lalu nilai masa depan atau future value of an annuity. Konsep sederhana dari nilai masa depan anuitas ini yaitu setiap setoran akan menghasilkan bunga majemuk sehingga di akhir periode. Setoran pertama menghasilkan bunga paling lama, sementara setoran terakhir tidak menghasilkan bunga. Untuk rumus utama dari nilai masa depan anuitas ini yaitu F sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi dengan I. Untuk anuitas jatuh tempo, ini biasa dikalikan dengan faktor 1 plus I karena pembayaran dilakukan satu periode lebih awal. Lalu ada nilai sekarang anuitas atau present value of an annuity. Konsep ini digunakan untuk mengevaluasi proyek investasi atau menentukan harga pinjaman. Semua arus kas masa depan atau anuitas didiskontokan kembali ke nilai saat ini. Untuk rumusnya yaitu P sama dengan A dikali 1 min 1 per 1 plus I pangkat N lalu dibagi dengan I. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir adalah analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen resmi yang memberikan gambaran sehat atau sakitnya suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan adalah seni menerjemahkan angka-angka tersebut menjadi narasi bisnis yang dapat dipahami. Ada 3 laporan utama yang dianalisis. Yang pertama yaitu ada neraca atau balance sheet, menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada satu titik waktu tertentu atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Lalu yang kedua adalah laba rugi atau income statement, menunjukkan kinerja pendapatan dan beban selama satu periode atau profit sama dengan pendapatan dikurang beban. Yang ketiga ada arus kas atau cash flow, menunjukkan pergerakan dari aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Lalu ada metode dan pihak yang berkepentingan. Tujuan utama analisis adalah membantu pengambilan keputusan. Pihak yang berkepentingan yaitu ada kreditur, yaitu tugasnya untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek atau solvabilitas. Yang kedua ada investor, yaitu menilai potensi laba dan pengembalian investasi atau profitabilitas. Yang ketiga ada manajemen, tugasnya yaitu menilai efisiensi operasional dan membuat strategi. Lalu metode analisis tambahan, analisis tren atau trend analisis, membandingkan data keuangan perusahaan selama beberapa periode untuk melihat pola pertumbuhan atau penurunan. Yang kedua yaitu analisis common size, mengubah setiap item di laporan menjadi persentase dari total aset atau neraca, persentase dari penjualan atau laba rugi. Ini memudahkan perbandingan antara perusahaan yang berbeda ukuran. Lalu rasio solvabilitas dan likuiditas atau kemampuan bayar. Rasio likuiditas dan solvabilitas menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, liquidity atau ratios, mengukur kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek.
Ada current ratio atau aset lancar atau liabilitas lancar. Semakin tinggi, semakin baik. Angka yang baik adalah di atas 1:1, idealnya 2:1. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Aset lancar, persediaan atau liabilitas lancar, mengukur kemampuan membayar tanpa menjual persediaan yang paling sulit dicairkan. Yang kedua ada rasio solvabilitas atau leverage ratio, mengukur sejauh mana perusahaan didanai oleh utang, yaitu ada debt to asset ratio atau total utang, total aset, menunjukkan persentase aset yang didanai utang. Angka yang tinggi atau misalnya lebih dari 50% menunjukkan risiko finansial tinggi. Yang kedua ada debt to equity ratio atau total uang ekuitas, menunjukkan perbandingan utang terhadap modal sendiri. Lalu rasio aktivitas dan profitabilitas atau kinerja bisnis. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya dan seberapa menguntungkan bisnis tersebut. Yang pertama yaitu ada rasio aktivitas atau activity ratio, mengukur efisiensi pengelolaan aset. Yang pertama inventory turnover, menunjukkan seberapa cepat persediaan berhasil dijual. Yang kedua ada receivable turnover, yaitu menunjukkan seberapa cepat perusahaan berhasil menagih piutang dari pelanggan. Lalu ada rasio profitabilitas atau profitability ratios, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yaitu ada gross profit margin atau GPM, mengukur profitabilitas dari penjualan setelah dikurangi HPP. Yang kedua ada net profit margin atau NPM, mengukur persentase laba bersih dari setiap rupiah penjualan. Yang ketiga ada return of asset atau ROA, mengukur kemampuan aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi kesimpulannya tentang analisis laporan keuangan ini adalah proses holistik, tidak ada satu rasio pun yang berdiri sendiri. Manajer keuangan harus membandingkan rasio perusahaan, yaitu antara waktu, antara perusahaan, dan standar industri. Baik, segitu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.